ししたかきくけこんなにもさしすせソフトクリーム Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar anak-anak semua? Baik, baik. Nah, sebelum kita belajar, disiapkan dulu yuk. Al-Qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris Iqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Dari katut, kasih mas. Sekarang kita absen dulu. Ibu akan absen dahulu. Ahmad. Hadir, Bu. Hadir. Andika. Hadir, Bu. Nah. Raffi. Hadir. Hadir. Kuinsa. Hadir. Hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Hadir enggak? Sekarang kita akan belajar tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Sebelum itu, kita akan membaca surat An-Nas supaya pertemuan kita hari ini diberkahi oleh Allah. Kita awali dengan ngaji. Yuk sama-sama surat An-Nas, pada hafal semua kan? Hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, shadaqallahul azim. Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu lahir pada hari apa? Hari Selasa. Hari Jumat. Salah. Senin. Senin ya. Dika benar sekali. Tepuk tangan dulu. Siapa yang tahu nama ayahnya Nabi Muhammad? Abdullah. Abdullah. Benar sekali Ahmad. Mantap. Ahmad diambil dari namanya Nabi Muhammad. Sekarang sebelum kita belajar, yuk kita nonton kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ibundanya bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib. Keduanya berasal dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaum Quraisy. Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Namun sayangnya Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal sebelum ia dilahirkan. Sesuai dengan tradisi, setiap bayi yang lahir akan dititipkan pada wanita padang pasir untuk diasuh dan disusui. Maka setelah 3 hari dari kelahirannya, Nabi Muhammad dititipkan kepada Suwaibah. Dan setelah itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Nabi Muhammad diasuh oleh ibu susu hingga usianya 2 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia diajak oleh ibunya berziarah ke makam sang ayah di daerah Yatsrib.
Sepulang dari berziarah, tiba-tiba saja ibunda Nabi jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Ibunda Nabi dikuburkan di daerah Abwah, sebelah selatan Yathrib. Setelah sang ibu meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ia adalah seorang pemimpin Quraisy yang sangat dihormati. Namun, Nabi Muhammad tidak tinggal lama bersama sang kakek. Sekitar 2 tahun kemudian, sang kakek meninggal dunia. Setelah sang kakek meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun bukan keluarga kaya, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad dengan baik. Nabi pun tumbuh dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia sangat rajin, cerdas, dan selalu dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah terbiasa menggembalakan domba milik sang paman. Ia juga menawarkan jasa untuk menggembalakan domba kepada penduduk Quraisy. Karena sifat Nabi yang dapat dipercaya, banyak orang-orang yang menitipkan ternaknya. Demikianlah, Nabi sudah terbiasa bekerja sejak ia masih kecil. Ketika usia Nabi menginjak 12 tahun, ia turut serta dalam rombongan khalifah dagang. Ia dan pamannya dalam perjalanan menuju ke Syam. Ketika sampai di Busro, mereka bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Pendeta itu berpesan agar Abu Thalib menjaga Muhammad baik-baik. Ia khawatir jika bangsa Yahudi mengetahui keberadaan Muhammad, mereka akan berusaha untuk mencelakakannya. Karena menurut kitab Injil Barnabas, Isa Al-Masih pernah berkata, "Akan datang sesudahku seorang rasul bernama Ahmad. Bila ia berjalan, akan selalu dilindungi awan." Dan memang, selama perjalanan itu, mereka selalu dipayungi oleh awan. Sebenarnya Abu Thalib pun heran dengan keadaan tersebut. Abu Thalib menuruti saran pendeta Bukhairah itu. Abu Thalib selalu berhati-hati dalam menjaga Nabi Muhammad. Karenanya, Nabi pun tumbuh menjadi pemuda yang istimewa. Ia berbeda dengan pemuda lainnya. Ia tidak pernah makan bangkai, minum khamar atau alkohol, berjudi, berdusta, dan perbuatan buruk lainnya. Di tengah masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ia juga tumbuh menjadi pemuda yang pandai dalam berdagang. Sudah nonton semua ya? Sudah, Bu. Berarti sudah tahu dong siapa saja tadi tokoh-tokohnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Abu Thalib. Abu Thalib itu siapanya itu? Pamannya. Terus siapa lagi? Aminah. Aminah itu siapanya Nabi Muhammad? Pengasuh. Salah. Ibunya. Ibunya. Ya, benar sekali. Lalu siapa lagi? Ada yang tahu? Pak, udah habis. Halimatus Sa'diyah itu pengasuhnya. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Kan ada lagunya tuh ya, tahu nggak? Tahu. Lagu rebananya. Kayak mana? Coba nyanyikan. Abdul. Bukan. Yang 12 Rabiul Awal ada? Nah, tahu? Tahu. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. Nah, tahu tuh kan? 507 apa lagi ya? 71 Masehi di kota Mekah pada tahun Fil. Tahun Fil, ada yang tahu tahun Fil itu apa? Tahun Fil itu tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena gaji banyak. Bukan. Karena ada peperangan. Ada peperangan yang memakai gajah. Pada saat Nabi Muhammad lahir,
ada raja yang bernama Raja Abrahah yang mau menghancurkan Ka'bah. Saya tahu senjatanya, Pak. Apa? Suka. Raja Abrahah itu dia naik gajah, makanya disebut tahun fil atau tahun gajah. Siapa yang hafal surat Al-Fil? Enggak. Gak ada yang hafal ya? Enggak. Besok dipelajari lagi. Oh, Terus sebelum Nabi Muhammad lahir, saat masih dalam kandungan atau pas ibunya yang bernama Aminah itu hamil, bapaknya meninggal. Jadi beliau Nabi Muhammad itu terlahir yatim, nggak punya orang tua, nggak punya bapak. Sedih ya kan? Masih bayi aja, belum lahir aja dia udah nggak punya bapak. Sedih dia. Sama kayak kamu? Iya. Sedih nggak? Sedih ya. Kamu sama kayak Nabi Muhammad berarti. Jadi kita harus menjadi orang yang kuat, sabar, soleh. Benar sekali, doain bapaknya. Terus pas Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya yang bernama tadi siapa? Aminah. Ibundanya bernama Aminah. Tapi Nabi Muhammad cuma hanya dirawat selama 2 tahun saja. Saat Nabi Muhammad berumur 2 tahun, beliau diasuh oleh wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kenapa diasuh? Karena pada waktu itu di Arab ada tradisi bayi-bayi yang baru lahir itu disusukan oleh orang Arab. Nah, jadi Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah dan disusukan sekaligus. Nabi Muhammad hidup bersama Halimatus Sa'diyah selama sampai umur 5 tahun. Berarti dari umur 2 tahun ke 5 tahun. Berapa tahun tuh? 7? 6. Dari umur 2 tahun ke 5 tahun. 2, 3, 4, 5. 3 tahun. Berarti 3 tahun Nabi Muhammad bersama Halimatus Sa'diyah. Selama diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, jadi Halimatus Sa'diyah ini dia sebenarnya orang yang miskin. Tapi karena dia mengasuh Nabi Muhammad dengan ikhlas, dia menjadi orang yang kaya. Maksudnya kaya itu yang sebelumnya kambingnya kurus-kurus menjadi gemuk. Sebelumnya tanah dekat rumahnya itu tandus, tidak ada tanaman yang tumbuh, menjadi subur. Pokoknya dia mendapat keberkahan-keberkahan. Beruntung dia menjaga Nabi Muhammad itu. Lalu saat umur 4 atau 5 tahun, Nabi Muhammad itu dadanya dibelah. Dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril saat itu menyamar sebagai manusia. Saat itu Nabi Muhammad sedang main bersama anak-anaknya Halimatus Sa'diyah. Mereka berempat. Anaknya ada 3. Jadi mereka berempat main. Datanglah malaikat Jibril ini yang menyamar. Ada riwayat Muslim nomor 162. Peristiwa membelah dada itu disebut dengan peristiwa Syekh Al-Sadr. Jadi riwayat itu berisi Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, lalu ditelentangkannya Nabi Muhammad. Tahu kan telentang di mana? Tahu. Di Smeter. Lalu malaikat Jibril membelah dadanya. Dibelah. Kalau kita dibelah dadanya sakit nggak ya? Sakit ya. Mungkin kita meninggal gitu kan dibelah ya kan, banyak darah keluar. Jadi kakak nggak sakit? Sakit lah. Tapi Nabi Muhammad tidak merasakan sakit sama sekali. Dia tidak ada merasakan apapun. Lalu malaikat Jibril mengeluarkan hati. Hati Nabi Muhammad itu dikeluarkan. Tahu kan hati? Tahu ya. Pernah makan hati ayam? Enggak. Nggak pernah dong? Pernah. Saya nggak suka. Nggak suka. Kenapa gitu? Pahit ya. Lalu malaikat Jibril tadi mengeluarkan hati Nabi Muhammad dari segumpal darah yang beku. Jadi ada darah kotor yang beku di hatinya. Malaikat Jibril pun berkata, ini adalah bagian syaitan dari dirimu. Jadi darah beku di hati itu yang menggumpal
Itu tuh adalah syaitan. Itu yang bikin kita punya penyakit hati, yang bikin kita jadi bandel, yang bikin kita melawan sama mak kita. Itulah dia. Berarti kita nggak dibersihin hatinya ya sama malaikat Jibril. Itulah istimewanya Nabi Muhammad. Lalu malaikat Jibril itu mencuci hati yang kotor tadi ke dalam wadah yang terbuat dari emas dan air zam-zam. Dan hati itu pun ditumpuk, dimasukkan kembali ke dalam dadanya. Luka dadanya tuh. Luka ya. Tapi Nabi Muhammad tidak merasakan pedih ataupun sakit. Istimewanya Nabi Muhammad ya. Namanya Nabi. Namanya Nabi, itulah istimewa. Karena kejadian itu tadi, kan tadi Nabi Muhammad sedang main tuh sama saudara-saudaranya. Saudaranya melapor ke Halimatus Sa'diyah. Bu, Muhammad itu dadanya dibelah, dia dibunuh oleh orang. Jadi ibunya panik. Ibu Halimatus Sa'diyah itu panik dan mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan kejadiannya dan dia tidak merasakan sakit. Karena ketakutan, Ibu Halimatus Sa'diyah membawa Nabi Muhammad kembali ke kampung halamannya, mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibu kandungnya yang bernama tadi Ibu Aminah, ya, benar sekali. Dikembalikannya Nabi Muhammad karena Halimatus Sa'diyah itu panik. Ibu Aminah ini menyabarkan, memberi pengertian. Anakku itu hebat, anakku itu akan menjadi orang yang besar suatu saat nanti. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa karena Allah pasti melindunginya. Itulah ketabahan seorang ibu, padahal sebenarnya ibunya takut juga ya. Tapi tidak dinampakkan ketakutannya. Lalu Nabi Muhammad mulai diasuh oleh ibunya. Tidak lama setelah itu Nabi Muhammad dan ibunya pergi ke makam ayahnya. Tadi siapa nama ayahnya? Abdullah. Jadi ibunya dan Nabi Muhammad pergi ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Mereka menaiki unta. Mereka pergilah ziarah, berdoa. Di perjalanan pulang, ibunya itu merasakan sakit. Ibunya merasa letih sekali, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Lalu itu mereka berhenti di kota yang bernama Abwa. Apa nama kotanya? Abwa. Ibunya tidak kuat menahan sakitnya, lalu ibunya meninggal. Nabi Muhammad usia 5 tahun sudah tidak punya ibu. Ayah sudah tidak punya, ibu sudah tidak punya, umurnya 5 tahun. Kasihan ya. Lalu Nabi Muhammad balik ke Mekah dan menguburkan ibunya. Lanjut, Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya. Siapa yang tahu nama kakek Nabi Muhammad? Tadi ada di cerita. Abdul Muthalib. Abu Thalib itu pamannya, nanti itu ada ceritanya. Abdul Muthalib kakeknya. Nabi Muhammad dirawat oleh kakeknya dengan sepenuh hati, dengan lemah lembut. Tapi cuman bertahan selama 3 tahun saja. Tadi umur Nabi Muhammad 5 tahun. Pas kakeknya meninggal, Nabi Muhammad umur 8 tahun. Umur 8 tahun Nabi Muhammad kehilangan orang yang dicintainya lagi, kakeknya sendiri. Kesepian lagi Nabi Muhammad. Tapi beliau tetap sabar. Beliau tidak meratapi kesedihannya itu. Beliau masih tetap tegar dan menjadi anak yang ceria. Lanjut, Nabi Muhammad dirawat dan dijaga dan diasuh oleh pamannya. Tadi apa nama? Abu Thalib. Nah, jadi pamannya Nabi Muhammad ini seorang pengembara domba. Nampak tadi kan di video? Ya. Beliau menjaga domba-domba, merawat domba-domba orang-orang yang kaya. Dari situlah beliau mendapatkan uang untuk sehari-harinya. Jadi Nabi Muhammad itu dari umur 8 tahun sampai umur 25 tahun itu menjadi pengembara domba. Nah, umur 8 tahun Nabi Muhammad udah pergi ke banyak negara. Contohnya itu Syria. Syria itu sekarang yang ada perang, tahu ya? Tahu. Palestina, ya kayak gitu tuh. Dulu Nabi Muhammad mengembara domba sampai ke sana. Beliau mandiri, membantu pamannya tanpa mengeluh. Panas-panasan pergi membawa domba banyak-banyak, gak ada ngeluh. Itulah hebatnya Nabi Muhammad.
Udah paham? Paham ya? Nabi Muhammad terus menjaga domba itu sampai umur 25 tahun. Pas itu beliau menjadi orang yang kaya. Dia sudah tidak menjadi pengembara lagi, tapi Nabi Muhammad yang punya domba-domba itu. Dia udah jadi pedagang yang kaya, jualan domba. Yang ngerti? Nah, sekarang ada permainan. Ini dibagikan satu-satu ya. Benar. Permainan. Pegang dulu. Kamu satu, dua deh. Dua ya. Dapat masing-masing. Masalah kok. Masalah. Itu ada tulisannya benar dan salah ya. Ada pernyataan. Yang menurut kalian itu benar, maka angkat yang benar gini ya. Yang menurut kalian salah, angkat salah. Saya keduanya. Nggak boleh. Contohnya misalnya gini. Ini contoh ya, contoh. Nama ayah Nabi Muhammad adalah Abdullah. Benar. Jawabannya benar. Berarti benar. Nah, nanti yang paling cepat dan jawabannya benar akan dapat nilai tambahan 100. ya, nah, pastinya gitu kan. Kalau nggak 100. Sekarang kita mulai. Ibu Nabi Muhammad meninggal di kota yang bernama Abwa. Jawabannya, tunggu. 1, 2, 3. Caca kenapa? Kok nggak jawab? Ayo Caca, jawab aja. Apa? Walaupun terlambat. Ulang lagi ya. Sembunyikan dulu. 1, 2, 3. Andika. Benar. Dia pertama kali ngangkat. Tapi salah orang. Jawabannya benar ya. Jadi yang mendapat nilai Andika. Angkat aja. Andika ya. Oke. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi berusia 12 tahun. Benar atau salah? 1, 2, 3. Ahmad duluan. Benar, jawabannya salah ya. Salah ya jawabannya. Ahmad. Apa tadi? Ayah Nabi Muhammad. Oh, ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi Muhammad belum lahir Nabi Muhammadnya. Oke, jawabannya benar ya. Oke. Sekarang selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Tunggu. Benar atau salah? 1, 2, 3. Raffi. Yeay, jawabannya benar ya, benar. Raffi dapat 1. Oke, tinggal pilih saya yang dapat poin nih. Ayo, cepat. Selanjutnya, Nabi Muhammad lahir pada hari Jumat. Benar atau salah? 1, 2, 3. salah. Ahmad duluan. Oke, Ahmad dapat nilai lagi. Ahmad ada 2 poinnya. Di 200. Yuk. Terakhir ya, terakhir. Ayo. Dapat berapa tuh? 300. Sih. Iya. Apa ya? Selanjutnya ini yang susah ini yang susah. Ayo. Serius sekali ya. Iya. Ayo. Tunggu dulu. Sabar. Yang membelah dada Nabi Muhammad adalah malaikat Israel. Benar atau salah? 1, 2, 3. Oh, tunggu. 1, 2, 3. Caca, salah ya. Akhirnya Iya, Caca 1. mendapat 1 poin. Jawabannya salah ya. Yang membelah dada Nabi Muhammad tadi malaikat apa? Jibril. Benar sekali. Berarti sudah paham semua. Udah bisa menjawab. Sekarang hikmah dari pembelajaran kita hari ini apa? Apa? Hikmahnya.
Hikmah itu apa ya, manfaat dari tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah kita mengetahui masa kanak-kanak Nabi, berarti kita apa? Bersyukur, bersabar, Harus bersyukur, bersabar, lalu soleh, menjadi anak yang soleh seperti Nabi Muhammad. Apa lagi? baik, Menjadi baik, lalu bersyukur mulu lu. Syukur ya, bersyukur udah 2 kali syukur ya. Sabar. Terus yang paling penting itu kita tidak boleh meratapi kesedihan. Udah berkali-kali ditinggal orang yang tersayang, nggak boleh nangis terus. Tetap jadi anak yang kuat, anak yang baik. nangisnya sampai 700 tahun. Nah, coba sebutkan, siapapun itu yang bisa menyebutkan apa saja sih tantangan yang menjadi kesulitan Nabi Muhammad selama masih kecil. Ahmad dulu, apa saja tantangannya? Kan tadi kita udah nonton video, udah dijelasin juga tadi. Apa tadi pertanyaan? Kesulitan Nabi Muhammad selama dia masih kecil ini apa saja? Jawab, ayo. Beragam. Beragam sulit. Contohnya kehilangan bapaknya waktu sebelum lahir, kan sulit kan ya? Tadi kan Raffi bilang sedih ya, bapaknya meninggal pas masih kecil, sedih ya. Kehilangan mamanya, kehilangan kakeknya di usia 8 tahun. Lalu apa lagi kesulitannya? Banyak tadi. Karena sulit tuh. Takut, beliau takut waktu dadanya dibelah sama malaikat Jibril, pasti takut. Nah, jadi banyak ya kesulitan-kesulitannya. Dari situ kita belajar bersyukur kita tidak dilahirkan pada masa itu juga. Beliau lahir aja itu pas perang ya kan? Perang apa tadi namanya? Gajah. Perang gajah, ya. Banyak kesulitan yang dialaminya. Jadi kita harus bersyukur. Saat ini kita sedang tidak sulit. Kan nggak ada perang kan? Damai-damai aja kita. Terus kita juga hidup terpenuhi, bisa sekolah, bisa makan tiap hari ya kan? Nabi Muhammad dulu susah. Beliau orang miskin. Jadi kita harus banyak bersyukur. Nah, sudah paham semuanya kan? Udah. Siapa satu orang yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan itu contohnya, misalnya Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin, tanggal segini, lahir pada tahun ini, nama ibunya ini, nama ayahnya ini. Nah, coba siapa yang bisa? Sama-sama juga boleh. Ya. Ayo simpulkan, 1, 2, 3. Nabi Muhammad lahir Pada hari Senin. Tanggal berapa? 12, benar. Rabiul Awal. Rabiul Awal. Bulan Ramadan. Hah? Wah. Rabiul Awal? Itu bulannya. Lalu tahun gajah. Tadi sebut tahun fil. Lanjut. Ada tadi ayahnya, ibunya, mamanya. Sebelum Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal. Ibunya, Kakeknya namanya sebutkan gitu, biar ingat. Nama ibunya, nama ayahnya. Aminah. Nama ayahnya. Ayahnya Abdullah. Nama kakeknya. Abdul Muttalib. Nama pamannya. Abu Talib. Nama pengasuhnya. Halimah. Benar, Halimatus Sa'diyah atau Halimah. Ya benar. Lalu pada usia berapa kakek yang meninggal tadi? Benar. Pada usia berapa pada Nabi Muhammad usia berapa ibunya meninggal? 12. 5 tahun. Pada usia berapa Nabi Muhammad pergi ke Syria mengembala domba? Tadi aku sebut.
18. Usia 8 tahun Nabi Muhammad masih sama kakeknya. Udah ngerti semua inti-intinya ya kan ya? Sudah, Bu. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan melakukan tepuk anak soleh. Tahu semuanya ya? Tahu. Yang 5 rukun Islam. Anak soleh. Nah, syahadat, 2, 3. Tepuk anak soleh. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yeay. Terima kasih anak-anak ibu. Semuanya sudah pintar, sudah dapat nilai masing-masing. Tadi nilai yang tertinggi Ahmad karena bisa jawab 2. Nah, Yang kedua, yang lainnya seri, masing-masing 1. Jadi, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.